Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga yang menyaksikan channel ini semua berada dalam keadaan sehat dan yang terpenting semuanya tetap semangat untuk beraktivitas. Nah, bertemu lagi di channel pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini, channel yang keren ini akan membahas tentang materi Bahasa Indonesia kelas 11, yaitu menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Bagaimana penjelasannya? Pasti kalian semua sudah tidak sabar untuk menyaksikan video ini. Oke, kita langsung saja mulai untuk pembahasan materi menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Hal yang penting yang perlu mendapat perhatian utama dalam menyusun teks eksplanasi adalah bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena, baik itu berkenaan dengan alam, budaya, ataupun sosial. Adapun pengembangannya bisa berpola kronologis ataupun kausalitas. Teks eksplanasi tergolong ke dalam genre faktual. Oleh karena itu, topik-topik yang dipilih haruslah berupa topik yang dapat memperluas wawasan ataupun pengetahuan pembacanya tentang suatu proses. Adapun yang dimaksud dengan proses merupakan suatu urutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Paparannya harus berdasarkan fakta ataupun pendapat-pendapat yang benar, bukan hasil imajinasi, rekaan, ataupun sesuatu yang bersifat fiktif. Hal lain yang harus diperhatikan di dalam penulisan teks eksplanasi adalah hubungan antar bagiannya yang berupa peristiwa. Pola hubungan antar peristiwa itu disusun dalam bentuk kronologis ataupun sebab akibat. Bagaimana? Kalian bisa pahami? Kita lanjutkan ya. Bentuk teks eksplanasi dinyatakan dengan konjungsi yang digunakan sebagai berikut. A. Hubungan kronologis seperti kemudian, sebelumnya, sesudahnya, lalu, bahkan, selanjutnya, akhirnya. B. Hubungan sebab akibat. Sebab itu, oleh karena. Nah, untuk menyusun kedua pola itu, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Penulis harus mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh. Kedua, penulis harus membagi proses tersebut atas tahap-tahap kejadiannya. 3. Penulis menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Nah, ini ya, ingat, teks eksplanasi itu digunakan apakah untuk hubungan kronologis ya, ataupun sebab akibat ya. Sebab akibat. Nah, jika untuk kronologis maka digunakan kata-kata konjungsi seperti kemudian, sebelumnya, sesudahnya, lalu, bahkan, selanjutnya, akhirnya. Tapi kalau untuk sebab akibat digunakan sebab itu, oleh karena itu ya. Nah, ini cara menyusunnya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi yaitu langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan satu fenomena peristiwa alam atau sosial atau budaya. Nah, misalnya kita akan mengambil fenomena alam yaitu peristiwa gempa bumi. Nah, bagaimana kita menyusun teks eksplanasi tentang gempa bumi? Yang kedua, mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Nah, tadi dari materi gempa bumi ya. Contoh, pengertian gempa bumi. Proses terjadinya gempa bumi, akibat gempa bumi, penyebab gempa bumi vulkanik dan tektonik, waktu terjadinya gempa, daerah yang terkena gempa, yang harus dilakukan untuk menghadapi gempa bumi, yang harus dilakukan saat terjadinya gempa. Nah, inilah topik-topik yang bisa kita daftarkan untuk dikembangkan menjadi teks eksplanasi tentang materi gempa bumi. Oke, yang ketiga, menyusun kerangka teks yakni dengan menomori topik-topik itu sesuai dengan struktur baku dari teks eksplanasi, yang paragraf-paragrafnya dapat disusun secara kausalitas atau kronologis.
Dalam tahap ini, dapat saja membuat topik yang kita anggap tidak sesuai atau menggantinya dengan topik yang lain. Nah, inilah jika kita lakukan penyusunan berdasarkan struktur teks eksplanasi. Ada 3 unsur dari struktur. Yang pertama, identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Ya. Oke, identifikasi. Nah, untuk identifikasi, materinya seperti pengertian gempa, kemudian daerah tempat terjadi gempa, macam-macam gempa. Sedangkan untuk proses terjadinya gempa tektonik, proses terjadinya gempa vulkanik akibat gempa. Ulasannya bagaimana? Untuk ulasan, simpulan waktu terjadinya gempa, tindakan persiapan menghadapi gempa, dan tindakan saat terjadi gempa. Oke, kita lanjutkan. Adapun pengembangan paragrafnya, kita dapat menyusun kerangka seperti berikut. Contoh, 1. Pengertian gempa bumi. 2. Daerah atau tempat terjadinya gempa. 3. Macam-macam gempa bumi. 4. Proses terjadinya gempa tektonik. 5. Proses terjadinya gempa vulkanik. 6. Akibat gempa. 7. Simpulan waktu terjadinya gempa. 8. Tindakan persiapan menghadapi gempa. 9. Tindakan saat terjadi gempa. Nah, langkah yang keempat, pengumpulan data. Dalam hal ini, kita bisa melakukannya dengan membaca berbagai referensi, melakukan observasi, dan wawancara. Langkah yang kelima, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya, identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Tahap ini kita harus menjadikan topik-topik itu menjadi kalimat yang jelas. Kita pun dapat saja membuat kalimat yang fungsinya sebagai pengikat, seperti konjungsi-konjungsi yang biasa digunakan dalam teks eksplanasi, sehingga kalimat-kalimat itu terjalin secara lebih kompak dan padu. Nah, berikut contoh pengembangan paragraf untuk teks eksplanasi. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Peristiwa alam itu sering terjadi di daerah yang berada dekat dengan gunung berapi dan juga di daerah yang dikelilingi lautan luas. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi 2, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Teori tectonic plate berisi penjelasan bahwa bumi kita ini terdiri atas beberapa lapisan batuan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat perlahan sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu dengan yang lain. Itulah sebabnya mengapa gempa bumi terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat, sehingga tanah di sekitar gunung bergetar, bahkan getarannya sampai terasa jauh. Hal itu menjadi sebab gempa vulkanik. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan gempa tektonik. Peristiwa gempa bumi yang terjadi begitu cepat dapat menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada batas plat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyaknya gunung berapi.
Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh individu atau masyarakat sebelum terjadi gempa adalah mengetahui jalan yang paling aman untuk meninggalkan rumah jika terjadi gempa. Sedangkan saat terjadi gempa adalah menjauhi jendela kaca, kompor, atau peralatan rumah tangga yang mungkin akan jatuh. Nah, kita lanjutkan langkah menyusun teks eksplanasi yang keenam, menyunting teks eksplanasi yang ditulis teman, tujuannya untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin ada dalam teks itu. Misalnya berkenaan dengan 1. Isi teks, 2. Struktur, 3. Kaidah kebahasaan, 4. Ejaan atau tanda baca. Nah, inilah yang dilakukan pada langkah keenam dari langkah menyusun teks eksplanasi. Oke para siswa, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami materi ini dengan baik? Jika belum jelas, silakan diulangi lagi untuk memutar video ini. Dan jika masih ada yang memiliki pertanyaan, silakan ketikkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk acungkan jempolnya ke atas bagi yang merasa bahwa channel ini bermanfaat. Kemudian share video ini sebanyak-banyaknya. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk beraktivitas. Kita bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.